Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Prodi PGSD dengan NIM 210600211. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu sejarah kebudayaan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan budaya juga keberagamannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu sejarah kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kalian harus simak videonya sampai habis ya. Sebelum ke materi, aku mau tanya nih kabar kalian. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari kalian baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sejarah dan budaya? Karena pasti di antara kalian ada yang sudah tahu, tentu juga ada yang belum tahu. Nah, di sini aku atau saya akan menjelaskan apa itu sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Mengenal sejarah Indonesia bukan sekedar mempelajari peristiwa masa lalu, namun jauh lebih dari itu. Sejarah adalah cermin bagi sebuah bangsa yang memantulkan identitas, perjuangan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengenal sejarah juga adalah segala hal yang telah kalian lakukan di masa lalu bisa dikatakan sebagai sejarah loh teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Indonesia begitu kaya akan budaya? Jawabannya karena Indonesia terletak pada sejarah panjang dan letak geografisnya yang strategis. Mari kita belajar tentang bagaimana pengaruh sejarah lingkungan dan interaksi antar budaya membentuk kekayaan budaya Indonesia yang kita nikmati saat ini. Budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lainnya. Tapi, tahukah kamu? Karena cara hidup setiap kelompok manusia di setiap tempat itu berbeda, maka budaya yang dihasilkannya juga berbeda. Dalam kasus ini, itulah alasan mengapa budaya di dunia dan di Indonesia beraneka dan bermacam-macam. Di Indonesia, bentuk-bentuk budaya yang sangat mudah dilihat adalah tentang suku, bahasa daerah, rumah adat, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa artinya sejarah dan budaya. Sekarang kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Pelajaran dimulai dengan sejarah Indonesia. Agar lebih mudah memahami sejarah di Indonesia, zaman dibagi menjadi zaman prasejarah, kemudian zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian ada zaman penjajahan, dan yang terakhir adalah zaman kemerdekaan. Yang pertama, di sini ada zaman prasejarah. Apakah kalian tahu tentang zaman prasejarah, teman-teman? Zaman prasejarah disebut dengan zaman purba atau zaman kuno. Nah, kalian tahu kenapa zaman dikatakan sebagai zaman prasejarah? Karena hal itu, orang-orang belum mengenal tulisan. Terus, apakah kalian tahu, teman-teman? Di Indonesia, zaman prasejarah berakhir pada 400 Masehi loh. Jauh sebelum ada tulisan, nenek moyang kita telah mendiami Nusantara. Mereka hidup berburu, meramu, dan tinggal di gua-gua. Dari peninggalan mereka, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan mereka saat itu. Dalam zaman prasejarah, dimana di zaman ini ada zaman batu. Nah, pada zaman batu ini manusia hidup sangat sederhana. Mereka menggunakan alat-alat dari batu untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian, gua-gua menjadi tempat tinggal mereka dan tempat melukis kehidupan sehari-hari. Kemudian, beranjak menjadi zaman kerajaan. Nah, tahukah kalian pada zaman dahulu sebelum negara Indonesia terbentuk, terdapat bermacam-macam kerajaan yang berdiri? Nah, kerajaan-kerajaan Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda. Corak tersebut sangat erat kaitannya dengan agama apa yang dianut oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Sebelum Indonesia merdeka, Nusantara telah menjadi panggung bagi peradaban yang gemilang. Kerajaan-kerajaan besar berdiri kokoh, meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai. Perjalanan sejarah Indonesia dimulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Candi-candi megah, sistem pemerintahan yang teratur, dan perdagangan yang semarak menjadi ciri khas masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Islam masuk dan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Fakta menarik tentang kerajaan Indonesia. Yang pertama, kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini menganut keyakinan agama Hindu. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Buddha. Tertua di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada Kerajaan Islam. Tertua di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Dan jika ditotal ada sekitar 112 kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia.
Yang selanjutnya ada zaman penjajahan. Nah teman-teman, apakah kalian tahu bahwa Indonesia pernah didatangi oleh bangsa dari negara lain? Saat itu Indonesia menyambut mereka dengan baik, tetapi ternyata mereka datang dengan niatan untuk menjajah dan menindas bangsa kita. Pada zaman ini adalah periode gelap dalam sejarah Indonesia. Bangsa kita dipaksa meninggalkan budaya dan tradisi asli. Namun di balik penderitaan, semangat juang rakyat Indonesia semakin berkobar. Mereka berjuang untuk merebut kembali tanah air dan kemerdekaan. Kemudian muncullah zaman kemerdekaan. Setelah perjuangan panjang para pahlawan melawan penjajahan, tibalah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain, tetapi adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan. Apakah kalian tahu teman-teman kapan Indonesia merdeka? Indonesia merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Para pahlawan kita berjuang keras mengorbankan segalanya demi Indonesia merdeka. Maka dari itu, kita kenang perjuangan mereka dan jadikan semangat mereka sebagai inspirasi. Kemudian ada zaman setelah kemerdekaan. Meskipun Indonesia sudah merdeka, Indonesia memiliki ancaman dan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut loh teman-teman. Jadi, untuk menjaga negara kita tetap utuh seperti sampai sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama yang kuat. Jadi kita harus selalu mencintai dan membela negara kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Sekarang kita semua telah mengetahui sejarah di Indonesia ya teman-teman. Nah, saatnya kita belajar tentang budaya di Indonesia. Katakan aku mau jika kalian ingin mendengar budaya Indonesia. Indonesia, negeri 1000 pulau, juga memiliki 1000 wajah budaya. Setiap suku bangsa memiliki keunikan tersendiri dalam adat istiadat, bahasa, dan seni. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia hidup bersuku-suku. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan apa suku kalian? Meskipun suku kita berbeda, kita tetap satu karena kita adalah Indonesia. Nah, ayo kita belajar budaya Indonesia tercinta. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 1000 suku di Indonesia? Ada suku Batak, ada suku Dayak, suku Betawi, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, dan suku lainnya. Semua itu memang perlu kita ketahui, maka ayo sebutkan suku kalian satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumah adat. Hai teman-teman, kita kan sudah menyebutkan bermacam-macam suku nih tadi. Nah, yang perlu kalian tahu, setiap suku itu hidup di daerah yang berbeda. Dan di setiap daerah mereka memiliki rumah dengan bentuk dan nama yang berbeda-beda. Seperti sekarang, rumah terbuat dari batu bata dan beton. Zaman dahulu orang membuat rumah dengan sederhana dari bahan yang berbeda-beda. Kemudian, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di masa lalu? Rumah adat adalah jendela yang menghadap ke masa lalu, sebuah warisan budaya yang tak ternilai. Mari kita berpetualang menjelajahi keindahan dan keunikan rumah-rumah tradisional dari berbagai penjuru Nusantara. Contoh rumah gadang dari Sumatera Barat. Dengan bentuknya yang unik menyerupai tanduk kerbau, adalah simbol keharmonisan keluarga. Atapnya yang melengkung melambangkan langit, sementara tiang-tiang penyangga melambangkan kekuatan. Nah, jika di Sumatera Barat kita mengenal rumah gadang. Di Papua ada rumah honai yang berbentuk kerucut. Meskipun berbeda bentuk, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat tinggal dari pusat kegiatan sosial. Pembuatan rumah adat adalah sebuah proses yang panjang dan penuh makna. Setiap bagian rumah dibuat dengan tangan-tangan terampil dan bahan-bahan alami. Proses ini melibatkan seluruh anggota masyarakat, mempererat tali silaturahmi. Kita telah membahas tentang bahan rumah. Seperti yang kita tahu bahwa rumah adat setiap daerah berbeda-beda karena setiap tempat berbeda. Rumah adat di daerah pantai cenderung memakai bahan kayu ruyung atau kayu dari kelapa seperti yang digunakan oleh rumah gadang dan rumah baliau. Lalu rumah kaki seribu di suku Aprak Papua dibuat tinggi agar tidak diserang binatang. Rumah adat bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga cerminan jiwa dan semangat masyarakat Indonesia. Mari kita lestarikan warisan budaya ini agar generasi mendatang dapat mengenal dan menghargai keindahannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Indonesia, maka pentingnya mengenal sejarah Indonesia adalah
bukan sekedar mempelajari peristiwa masa lalu, namun jauh lebih dari itu, sejarah adalah cermin bagi sebuah bangsa yang memantulkan identitas, perjuangan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sejarah adalah guru kehidupan yang mengajarkan kita banyak hal. Dengan memahami sejarah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu mengkontribusikan dalam membangun masa depan bangsa. Oke teman-teman, nah setelah kita sudah mempelajari tentang apa itu sejarah Indonesia, kita sebagai warga Indonesia harus bisa membudidayakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Saling menghargai, melestarikan apa saja yang ada di Indonesia ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan di Indonesia ini? Maka dari itu, yuk sama-sama kita bisa menghargai dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Satu hal yang kalian harus ingat, bahwa sejarah Indonesia adalah kisah perjuangan, kejayaan, dan harapan. Maka mari kita jadikan sejarah ini sebagai pedoman untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.